Belakangan ini, kita kayaknya sering banget ya dengar soal anak muda Indonesia yang katanya makin cemas. Banyak yang langsung bilang, itu karena generasi sekarang mentalnya lemah. Tapi sebentar deh, apa benar sesederhana itu? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Ini sebetulnya masalah individu. Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang terjadi di sistem kita. Nah, ini dia, label yang sering banget ditempelkan generasi rapuh. Sebuah cap yang seolah-olah menyederhanakan masalah yang super kompleks. Seakan ini semua cuma soal karakter pribadi yang kurang kuat. Gampang banget ya nyalahinnya. Tapi, coba kita pikir lagi. Apa iya narasi sesimpel itu bisa dipertanggungjawabkan? Atau jangan-jangan nih, gara-gara kita terlalu fokus menyalahkan individunya, kita jadi nggak lihat akar masalah yang sebenarnya. Sebelum berasumsi lebih jauh, yuk kita lihat datanya dulu. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Biar kita semua satu frekuensi, sebelum kita ngomongin kenapanya, kita harus sepakat dulu soal apa yang sebetulnya terjadi. Karena data menunjukkan ini bukan cuma perasaan atau keluhan semata. Ini adalah sebuah krisis yang nyata dan bisa diukur. Lihat deh, data dari Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas, ini survei kesehatan nasional kita loh, itu mengonfirmasi sebuah tren yang, jujur aja, cukup mengkhawatirkan. Ada peningkatan yang jelas dan terus-menerus soal gangguan mental emosional di kalangan anak muda. Jadi ini bukan lagi soal opini ya, ini adalah fakta kesehatan masyarakat yang nggak bisa kita abaikan. Biar kita punya pemahaman yang sama, yang kita bicarakan di sini bukan sedih biasa atau khawatir sesaat. Secara klinis, depresi itu sering dijelaskan dengan trias kognitif negatif, punya pandangan jelek soal diri sendiri, soal dunia, dan soal masa depan. Sementara kecemasan itu respons yang berlebihan terhadap ancaman yang dirasakan. Jelas beda ya? Oke, kita masuk bagian kedua, 4 tekanan besar. Kalau ini bukan cuma salah individunya, lalu apa dong penyebabnya? Analisis kami menunjuk pada 4 tekanan sistemik yang jadi bahan bakar utama dari krisis ini. Jadi ini bukan soal kelemahan dari dalam, tapi soal beban dari luar yang luar biasa berat. Nah, ini dia keempat monsternya, tekanan akademik yang gila-gilaan, jebakan perbandingan di media sosial, masa depan yang terasa makin gak pasti, sampai tembok stigma yang bikin mereka merasa sendirian. Yuk kita kupas satu persatu, gimana keempatnya ini saling terkait dan bikin masalahnya makin rumit. Tekanan pertama datang dari sekolah. Seringkali, sadar atau enggak, sistem pendidikan kita itu ngasih pesan yang bahaya banget, bahwa nilai kamu lebih penting dari proses belajarmu. Ketika gagal itu dianggap aib, bukan kesempatan buat belajar, ya yang dipertaruhkan adalah harga diri mereka. Sistem kayak gini justru menciptakan kerapuhan, bukan kekuatan. Tekanan kedua, nah ini yang kayaknya kita semua relate banget, budaya saling membandingkan. Diperkuat sama algoritma media sosial, ini udah kayak mesin pembanding raksasa yang nggak pernah berhenti. Kita dipaksa buat ngukur realitas kita yang mungkin lagi berantakan dengan etalase kehidupan orang lain yang kelihatan sempurna. Coba deh lihat, di layar HP yang kita lihat kesuksesan tanpa celah. Tapi di dalam diri kita sendiri, kita merasakan perjuangan, keraguan, dan perasaan gak cukup baik. Nah, jurang pemisah antara dua hal inilah yang beracun. Akibatnya, rasa percaya diri kita jadi bergantung pada validasi dari luar, bukan lagi berakar dari dalam diri. Lanjut, tekanan ketiga. Ini soal masa depan. Pertanyaan, nanti gue jadi apa ya? Itu sekarang jadi berat banget. Gimana enggak? Ekonomi nggak pasti. Pekerjaan yang ada terus berubah. Jalur yang jelas menuju masa depan yang stabil, itu rasanya kabur. Ini bukan lagi stres biasa, tapi udah masuk ke level kecemasan eksistensial. Khawatir yang mendalam soal makna dan tujuan hidup. Dan tekanan terakhir, yang bikin 3 tekanan tadi jadi makin berat, adalah tembok kesunyian. Ketika seorang anak muda akhirnya berani ngomongin perjuangannya, mereka malah sering dihadang stigma, dibilang kurang bersyukur, kurang iman, atau dianggap aib. Ditambah lagi, layanan profesional itu sulit diakses dan mahal. Akhirnya, banyak dari mereka memilih menderita dalam diam. Oke, kita sampai di bagian ketiga. Setelah melihat keempat tekanan tadi, kita sekarang ada di sebuah persimpangan. Pertanyaannya jadi jelas, apakah kita mau terus-terusan menyalahkan individu, atau kita mau mulai melihat masalah ini sebagai sebuah krisis sistemik? Inilah inti pergeseran cara pandangnya. Pandangan lama itu gampang banget, nyalain individunya. Tapi bukti yang ada menunjukkan sebaliknya, ini adalah krisis sistemik. Jadi kecemasan yang kita lihat ini bukanlah tanda kelemahan loh. Justru itu adalah respon yang sangat wajar dari manusia yang hidup di dalam sistem yang, ya, secara fundamental tidak sehat.
Kutipan dari filsuf Byung-Chul Han ini merangkum semuanya dengan sangat baik. Dia bilang, di masyarakat yang terobsesi dengan pencapaian, kelelahan mental dan depresi itu bukan kecelakaan, tapi hasil yang nggak bisa dihindari. Pesannya kuat banget, ini bukan salah kamu, ini salah sistemnya. Bagian terakhir, jalan ke depan. Oke, kita udah paham ini krisis sistemik, tapi kan nggak cukup sampai di situ aja. Terus apa yang bisa kita lakukan? Sekarang, mari kita beralih dari sekedar analisis ke aksi, melihat rekomendasi konkret untuk membangun mental yang lebih sehat. Nah, untuk mengatasi krisis ini, setidaknya ada 3 pilar utama. Pertama, reformasi sistem pendidikan kita. Prioritaskan kesejahteraan, bukan cuma ngejar nilai. Kedua, edukasi publik besar-besaran untuk meruntuhkan tembok stigma. Dan ketiga, yang paling krusial, pastikan bantuan profesional itu terjangkau dan gampang diakses oleh siapapun yang butuh. Ini butuh perubahan paradigma total. Kita harus berhenti mengagung-agungkan mental kuat yang artinya memendam perasaan dan menderita dalam diam. Kita perlu bergerak menuju mental sehat, yaitu kapasitas untuk memahami, mengelola emosi kita dengan jujur, dan menemukan makna, bahkan di tengah kesulitan sekalipun. Jadi sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini. Mungkin pertanyaan yang harus kita ajukan bukanlah, kenapa anak muda sekarang lemah, tapi coba kita balik. Sistem seperti apa yang telah kita bangun bersama yang membuat begitu banyak dari mereka merasa cemas dan kehilangan harapan? Dan menjawab pertanyaan itu adalah tanggung jawab kita semua.